Anak ini adalah Andrew, seorang yang pendiam dan introvert. Dia membeli kamera digital dan mulai merekam kehidupannya sehari-hari. Ibunya, Karen, mengidap penyakit kanker dan sedang sekarat. Ayahnya, Richard, adalah seorang pemabuk dan sering memukulnya. Andrew pergi ke sekolah dijemput oleh sepupunya, Matt. Matt adalah anak yang bersemangat dan sering pergi ke pesta. Sesampainya di sekolah, Andrew dibully oleh preman sekolah, hampir setiap hari. Sepulang sekolah, Matt mengajak Andrew untuk menghadiri pesta agar dia bisa lebih berbaur dengan orang lain. Malam harinya, mereka berdua berangkat ke pesta. Matt menggoda seorang cewek bernama Casey, teman masa kecilnya yang juga suka merekam video untuk konten blog miliknya. Di sisi lain, Andrew iseng berkeliling di pesta itu dan tidak sengaja merekam cewek yang sedang joget. Pacar wanita itu tidak terima dan memukul Andrew hingga mimisan, membuatnya pergi keluar dan menangis sendirian di bawah pohon. Tidak lama kemudian, seorang cowok bernama Steve datang mencari Andrew. Steve adalah cowok yang populer dan sedang mencalonkan diri menjadi ketua OSIS di sekolah, dan dia juga teman Matt. Steve mencari Andrew karena membutuhkan kamera miliknya untuk merekam sesuatu yang sangat keren di dalam hutan, dan Andrew mengiyakannya. Sesampainya di TKP, Matt terlihat menunggu mereka dari kejauhan. Dia berdiri di depan sebuah lubang goa yang mengeluarkan bunyi aneh. Steve yang sedang sakau, mengajak Matt dan Andrew untuk masuk ke dalam terowongan itu. Kondisi di dalam goa itu sangatlah gelap dan mengerikan. Mereka bertiga menemukan sebuah ruangan berisi kristal besar yang mengeluarkan cahaya biru. Kamera Andrew sedikit error setelah memasuki ruangan ini. Steve mencoba memegang kristal ini dan tiba-tiba warnanya berubah menjadi merah. Suara aneh terdengar keras, membuat mereka bertiga seketika mimisan dan kemudian pingsan. Beberapa minggu kemudian, Andrew merekam dirinya, Matt dan Steve bermain bola baseball. Setelah kejadian di dalam goa, mereka bertiga mendapatkan kekuatan telekinesis, yang membuat mereka dapat mengendalikan sesuatu hanya dengan kekuatan pikiran. Tapi mereka langsung mimisan setelah menggunakan telekinesis itu. Andrew dapat mengendalikan kekuatannya sedikit lebih baik dibanding kedua temannya. Karena penasaran, mereka bertiga kembali ke goa itu dan ternyata sudah hilang tertimbun tanah. Mereka diusir oleh polisi setempat karena tempat itu sudah diamankan. Matt membeli kamera baru untuk Andrew karena kamera miliknya hilang tertimbun di dalam goa. Malam harinya, Andrew bercerita pada Steve kalau ayahnya adalah mantan pemadam kebakaran yang pensiun karena cacat saat kecelakaan kerja dan mendapatkan uang pensiun. Karena hal itu, ayahnya tidak bisa bekerja dan menjadi stres, membuatnya sering memukul Andrew. Steve juga bercerita kalau ibunya selingkuh dari ayahnya dan tidak pernah pulang ke rumah. Sepulangnya di rumah, Andrew mendengar saat ayahnya menelepon ke apotik dan membeli obat ibunya tetapi tidak diladeni karena tidak punya cukup uang. Keesokan harinya, Andrew mengajak ibunya jalan-jalan ke pelabuhan, menambah kedekatan mereka berdua. Kembali ke sekolah, Matt memiliki teori kalau kekuatan mereka bekerja seperti otot manusia, semakin sering dilatih akan membuatnya lebih kuat. Steve mempunyai ide untuk melakukan prank di sebuah supermarket. Mereka bertiga mulai menggoda beberapa pembeli, mengganggu pelayan di Pujasera hingga memindah mobil milik orang di tempat parkir. Sepulang dari sana, hujan deras turun dan seseorang membunyikan klakson berkali-kali di belakang mobil mereka. Andrew yang sebal mendengarnya, mencoba membalas dengan telekinesis, tetapi kebablasan hingga membuat mobil itu masuk jurang dan tercebur ke sungai. Steve lompat memasuki sungai itu dan menyelamatkan supir mobil. Setelah kejadian itu, Matt merasa mereka sangat keterlaluan dan membuat 3 peraturan. Yang pertama, jangan sekali-kali menggunakan kekuatan ke manusia atau makhluk hidup. Kedua, jangan gunakan kekuatan saat marah. Dan yang terakhir, jangan gunakan kekuatan di tempat umum.
Andrew merasa tidak suka dengan peraturan itu tetapi Steve setuju dengan Matt, membuatnya mau tidak mau harus mengikuti aturan main. Keesokan harinya, Matt dan Andrew pergi menemui Steve di lapangan kosong. Steve memanggil mereka dari atas sambil terbang di udara. Melihat itu, Matt dan Andrew sangat semangat dan ikut belajar terbang hingga mereka bertiga bisa terbang bebas di udara. Saat sedang asik bermain bola di atas langit, sebuah pesawat lewat di atas mereka dan mengakibatkan mereka kehilangan keseimbangan. Andrew berhasil menyelamatkan Steve dan mendarat dengan selamat, begitu juga Matt. Say, I can fly. I can fly. I can fly. Shout it out. Mereka bertiga bersumpah akan berkeliling dunia setelah lulus SMA. Andrew mengatakan kalau dia ingin mengunjungi Tibet karena pemandangan dan kultur di sana sangat bagus menurutnya. Matt pergi menemui Casey dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia sudah berubah. Di sisi lain, Steve mengajak Andrew mengikuti acara bakat di sekolah dengannya, dan Andrew mengiyakan. Andrew menggunakan setelan jas yang dipinjamkan oleh Steve dan pamer pada ibunya. Saat berangkat, dia dicegat oleh Richard yang mengira dirinya sering membolos dan banyak tingkah karena dia tidak pernah berangkat ke sekolah dengan Matt. Malam harinya, acara bakat dimulai. Matt bertemu dengan Casey yang sama-sama merekam acara bakat ini. Giliran Andrew dan Steve untuk tampil sudah tiba dan pertunjukan mereka dimulai. Andrew menggunakan kekuatan telekinetisnya seakan-akan itu adalah trik sulap. Pertunjukan itu membuat Andrew terkenal di kalangan teman sekolahnya. Setelah acara bakat selesai, Andrew, Matt dan Steve pergi ke sebuah pesta. Seorang cewek berambut merah bernama Monica datang dan mendekati Andrew. Andrew memamerkan keahliannya pada Monica, membuat mereka berdua berciuman sampai akhirnya pergi ke kamar atas untuk skidi papap. Matt bertemu dengan Casey, lalu mereka berdua pergi meninggalkan pesta itu untuk berkencan. Steve membawa kamera milik Andrew dan berniat merekam Andrew dan Monica, tetapi Monica keluar dari kamar dengan marah karena Andrew mabuk parah dan muntah di bajunya. Andrew mulai marah pada Steve karena dia menertawakannya. Steve meminta maaf pada Andrew, tapi dia tidak peduli dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Andrew bermain dengan laba-laba dan menyiksanya sampai mati. Karen berteriak kesakitan, tapi Richard meninggalkannya untuk menyelinap ke kamar Andrew dan mengambil kamera miliknya. Richard menganggap Andrew egois karena membeli kamera mahal sedangkan ibunya sekarat dan perlu uang untuk membeli obat. Dia juga marah karena sudah membayar sekolah Andrew tetapi malah berpesta dengan anak orang kaya. Mendengar itu, Andrew tidak terima dan memanggil Richard idiot. Richard marah dan mulai memukul Andrew tapi dia melempar ayahnya dengan telekinesis lalu pergi dari sana. Steve datang menemui Andrew yang terbang di tengah badai dan mencoba menenangkannya. Andrew marah dan mengusirnya, tapi seketika petir muncul dan menyambar Steve. Keesokan harinya, Steve ditemukan mati di tengah lapangan dan dimakamkan. Matt meminta penjelasan pada Andrew tentang apa yang terjadi pada Steve, tapi Andrew menolak dan pergi meninggalkannya. Tidak lama kemudian, Andrew kembali ke kuburan Steve dan meminta maaf di depan nisannya. Andrew mulai menjauh dari Matt dan kembali menjadi tidak populer di sekolahnya. Dia dibuli lagi oleh preman sekolah, tapi Andrew menghajar dan mengambil 3 giginya. Andrew menganggap dirinya adalah predator tertinggi yang berada di atas segalanya, dan merasa tidak bersalah setelah menyakiti orang lain. Matt mendatangi Andrew dan menceramahinya soal peraturan yang mereka buat, tapi Andrew tidak mau dengar. Andrew mengusir Matt dan mengatakan dia bisa mengalahkan Matt dengan mudah. Setelah Matt pergi, Andrew memakai kostum pemadam kebakaran milik ayahnya dan mulai merampok untuk membeli obat ibunya. Setelah merampok preman lokal, dia mulai merampok sebuah pom bensin. Pemilik pom tidak terima dan menembak Andrew, menyebabkan pom bensin meledak dan membuatnya tidak sadarkan diri.
Andrew diamankan di sebuah rumah sakit dan Richard datang menjenguknya. Karen meninggal dunia saat Andrew pergi dari rumah dan Richard mengatakan kalau Andrew penyebab itu terjadi. Saat Richard muntah, Andrew bangun, memegang tangan ayahnya dan menimbulkan ledakan besar di rumah sakit. Your mother is dead and it is your fault! Di waktu yang sama, Matt tiba-tiba mimisan dan mendengar suara yang sangat keras di telinganya. Dia berasumsi kalau Andrew dalam bahaya. Melihat ada berita ledakan di TV, Matt mengajak Casey pergi naik mobil untuk menyelamatkan Andrew. Setibanya di rumah sakit, dia melihat Andrew terbang di udara sambil membawa Richard. Andrew melempar Richard tapi Matt terbang dan menyelamatkannya. Andrew tidak terima karena Matt menyelamatkan ayahnya, menarik Matt untuk bertarung. Matt mencoba membujuk Andrew untuk menghentikan perbuatannya tapi dia menolak dan mulai menyerang Matt. Mereka berdua bertarung dan saling kejar. Pertarungan terhenti karena Andrew menabrak lampu jalan dan terjatuh. Polisi datang mencoba untuk menangkap mereka berdua. Tapi Matt menghentikan mereka dan melindungi Andrew. Andrew yang marah melempar semua polisi yang mengepungnya, lalu kembali mengejar Matt. Mereka berdua kembali bertarung sampai akhirnya menabrak gedung dan terjatuh ke tanah. Andrew yang kesakitan, mulai menggunakan kekuatannya untuk melemparkan polisi di sekitarnya, menghancurkan gedung-gedung dan mengancam nyawa banyak orang. Untuk kesekian kalinya, Matt membujuk Andrew untuk berhenti, namun tidak berhasil. Takut tindakan Andrew akan membunuh banyak orang, Matt mengendalikan tombak milik patung di dekatnya, dan dengan berat hati menusuk dan mengakhiri hidup Andrew. Matt kemudian pergi meninggalkan polisi yang datang mengepungnya. Beberapa minggu kemudian, Matt pergi ke Tibet dengan membawa kamera milik Andrew. Dia bersumpah di depan kamera akan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, dan mencari tahu apa yang terjadi pada mereka di dalam goa. Matt mengarahkan kamera pada sebuah kuil lalu menyampaikan pesan pada Andrew. You made it. Dia pergi meninggalkan Tibet dan kamera milik Andrew di sana. Goodbye, Andrew. Like dan subscribe untuk konten alur film selanjutnya.